Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Dan pada video kali ini kita akan masuk lagi ke segmen bahas soal buat latihan atau bahasa bulat aplikasi turunan ya. Nah, sekarang kita akan bahas materinya adalah mengenai persamaan garis singgung pada kurva. Ya, kita akan bahas beberapa soal latihan buat teman-teman belajar ya. Nah, sebelum ditonton seperti biasa, teman-teman semua silakan subscribe dulu channel Diskusi Matematika 54 supaya teman-teman semua lebih mudah nanti mendapatkan video-video updatean dari channel Diskusi Matematika 54 terutama untuk mata pelajaran matematika di SMA ya. Oke, nah sebelum kita mulai, inilah soal yang akan kita bahas teman-teman. Boleh dibaca-baca dulu ya, atau di pause dulu videonya kalau mau coba dulu boleh ya. Nah, sebenarnya yang mau kita bahas adalah dari nomor 1 sampai nomor 6 aja ya. Kalau nomor 7 teoritis banget, jadi boleh teman-teman searching aja di Google. Kalau sudah, kita akan mulai pembahasannya dari nomor 1. Nah, ini dia ya. Oke, kita lihat nomor 1 ini. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 2x plus 1 di titik 1,1 adalah berapa? Nah, sebenarnya teman-teman, untuk persamaan garis singgung ini saya sudah pernah membuat videonya ya di aplikasi turunan yang ketiga kalau nggak salah. Nah, di situ juga udah ada beberapa atau udah cukup banyak ya latihan-latihan soal. Silakan teman-teman boleh dibuka dulu ya, boleh dipelajari dulu videonya. Kalau misalkan ada yang belum paham atau untuk memantapkan pengetahuannya ya, silakan dicoba soal-soal ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita lihat di sini yang ditanyakan di sini adalah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 2x plus 1 di titik 1,1. Nah, di sini teman-teman udah dikasih tahu bahwa 1,1 itu adalah titik singgungnya. Ya, ini adalah titik singgung. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, teman-teman, kita butuh 3 buah komponen yang harus diketahui. Ya, yang pertama adalah X1, kemudian Y1, di mana X1, Y1-nya ini adalah koordinat dari titik singgung. Dari titik singgungnya. Di mana kita udah dapat ya X1, Y1-nya adalah 1,1. Udah diketahui di soal. Kemudian yang ketiga adalah gradien. Nah, jadi 3 komponen ini X1, Y1, dan gradien ini harus benar-benar diketahui gitu. Nah, gimana sekarang untuk mencari gradiennya? Kita tahu bahwa gradien itu adalah turunan dari F atau dari fungsinya, kemudian disubstitusikan absis dari titik singgungnya atau X1-nya. Oke, kita turunkan dulu nih F aksen X-nya berarti jadi 2x kuadrat min 2x plus 1 gitu ya. Kemudian kita masukkan X-nya 1, maka M sama dengan F aksen 1 ya. Berarti 2 kali 1 min 2 kali 1 plus 1. Berarti sama dengan ini habis M-nya 1 berarti ya. Oke, nah kalau udah dapat semuanya, X1-nya dapat, Y1-nya dapat, kemudian M-nya dapat, langsung kita masukkan ke rumus persamaan garis lurus ya, yaitu yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, rumus ini akan nanti kita gunakan selama di video kali ini, teman-teman. Ya. Oke, sekarang kita masukkan berarti Y min Y1-nya berarti 1 sama dengan M-nya 1 dikalikan dengan X min 1. Maka Y min 1 sama dengan X min 1. Berarti garisnya adalah Y sama dengan X. Nah, inilah persamaan garis singgungnya, teman-teman. Nah, mudah ya. Kita coba soal berikutnya. Nomor 2 ya. Kita lihat teman-teman. Di sini kita punya sebuah kurva ya, yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung kurva fx, yaitu x pangkat 3 tambah 2x min 3 di titik yang berabsis 2. Oke, sekarang titik singgungnya teman-teman kita hanya diketahui absisnya saja atau x-nya ya. X1 dari titik singgung. Nah, berarti kalau kita balik lagi ke soal sebelumnya ya, bahwa untuk mencari persamaan garis singgung kita butuh 3. Tadi apa yang pertama? X1, kemudian Y1, kemudian gradien gitu ya.
Untuk mencari X1 nggak usah dicari ya, udah ada X1-nya. Itu adalah min 2 gitu ya. Kemudian untuk mencari Y1 caranya gimana ya? Nah, untuk cari Y1 ini adalah substitusikan X1 ke Fx, atau di sini saya tegaskan sebelum diturunkan. Nah, jadi X1-nya dimasukkan ya. Dimasukkan ke Fx sebelum diturunkan. Maka nanti di sini kita akan dapat apa? Bahwa Y1-nya sama dengan F dari X1 atau sama dengan F dari min 2. Masukkan ke dalam sini ya. Masukkan ke dalam sini, berarti jadi min 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali min 2 dikurang 3. Maka hasilnya adalah min 8, min 4, min 3. Berapa nih? Min 15. Oke. Nah, sekarang kita cari gradiennya. Cari gradiennya, M-nya. Nah, kalau M ini adalah tadi substitusikan X1 ke F aksen X atau setelah diturunkan. Nah, jadi teman-teman kita harus bisa bedakan bagaimana mencari Y1, bagaimana mencari M. Tapi kuncinya adalah X1-nya itu harus sudah diketahui dulu. Ya, jadi yang paling penting adalah kita harus mencari absis dari titik singgungnya atau X1-nya itu, gitu ya. Oke, sekarang kita mainkan bahwa berarti M-nya ini kita turunkan dulu ya. Berarti F aksen X sama dengan 3X kuadrat tambah 2. Maka F aksen min 2 itu nanti hasilnya adalah 3 dikali min 2 kuadrat tambah 2. Berarti ini adalah 12 tambah 2, 14 ya. 14. Ini adalah M-nya teman-teman. Oke, sekarang lagi-lagi kita masukkan ke dalam rumus pamungkasnya ya. Ini saya batasi aja segini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti di sini kita akan dapat Y min Y1, Y1-nya tadi kita udah dapat min 15, jadi plus 15. Sama dengan M, M-nya itu adalah 14 gradiennya ya, dikalikan X min X1, X1-nya tadi min 2. Berarti jadi plus 2. Oke, berarti Y plus 15 sama dengan 14X plus 28. Maka persamaannya Y sama dengan 14X plus 13. Nah, itu dia teman-teman. Nah, untuk bentuk persamaannya bisa bebas ya. Boleh yang Y sama dengan 14X plus 13, boleh kita pindah ruas jadi mungkin 14X min Y tambah 13 sama dengan 0 atau berapapun lah, itu bentuk nanti tinggal disesuaikan saja dengan optionnya ya. Kalau misalnya dia pilihan ganda, kalau misalnya soalnya esai, sampai sini pun sudah beres. Tuh. Oke, itu dia untuk jawaban atau pembahasan dari nomor 2. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini dia. Yuk, kita baca sama-sama dulu. Persamaan garis semu kurva Y sama dengan 3X kuadrat tambah 2X tambah 1 bergradien 8. Oke, gradiennya ini udah diketahui teman-teman. Ya, M-nya sama dengan 8. Padahal tadi di soal sebelumnya saya udah sampaikan bahwa yang paling penting itu adalah X1-nya atau absis dari titik singgungnya. Tapi di sini justru dia nggak diketahui. Berarti langkah pertama teman-teman, kita harus cari dulu absis titik singgungnya itu. Oke? Nah, kalau kita buat listnya tadi, berarti di sini X1-nya dia nggak tahu, gitu ya. Kemudian Y1-nya juga dia nggak tahu. Kemudian M-nya yang udah tahu, yaitu 8. Gitu ya. Nah, saja. Ini nggak tahu ya. Ini nggak tahu. Nah, fokus pertama adalah kita harus mencari X1-nya dulu. Jadi kita nggak bisa mencari Y1 kalau X1-nya aja nggak ada, gitu ya. Kita mainkan dari mana? Dari gradien. Oke. Kita tahu bahwa yang namanya gradien itu cara nyarinya adalah turunan dari fungsinya lalu dimasukkan X1, gitu kan ya. Yuk kita mainkan dari situ. Berarti caranya kita turunkan dulu Y aksen, berarti sama dengan 6X tambah 2 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan X1, maka nanti akan menjadi, ini substitusi ya, substitusi X1, maka akan menjadi 6X1 tambah 2. Nah, ini adalah gradien teman-teman. Oke, adalah gradien. Dan kita tahu gradiennya 8, maka boleh dong kita buat gini, 6X1 tambah 2 sama dengan 8.
Berarti 6x1 sama dengan 6, maka x1-nya sama dengan 1. Nah, kita dapat teman-teman absis dari titik singgungnya, yaitu 1. Nah, sekarang untuk mencari y1-nya, gampang. Berarti 1-nya ini tinggal kita masukkan ke fungsi sebelum diturunkan. Berarti y1 itu sama dengan 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Itu dia. Ini y1-nya. Nah, sekarang kita sudah lengkap teman-teman. Kita udah punya y1, udah punya x1, udah punya gradien. Langsung aja kita masukkan ke rumus. Y min y1 sama dengan m kali x min x1. Maka jawabannya adalah nanti akan menjadi y min y1-nya tadi 6, m-nya tadi berapa? 8. Ya, kemudian x min x1-nya adalah 1. Berarti y min 6 sama dengan 8x min 8. Atau y sama dengan 8x min 2. Itu dia teman-teman persamaan garis singgungnya. Ya. Oke, sekarang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, atau ya kalau misalnya ada teman-teman yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham, silahkan teman-teman boleh tulis di kolom komentar atau boleh kirim pesan ke Instagram Diskusi Matematika 54. Gitu. Lanjut yuk. Soal berikutnya. Nomor 4. Nah, kita lihat di sini. Persamaan garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat min x di titik yang berordinat 6. Nah, tadi gradiennya diketahui, sekarang yang diketahui ordinatnya. Gimana ya ini? Berarti ordinat itu teman-teman tadi apa? Y1-nya justru ya. 8 nanti salah. Y1-nya adalah 6. Maka kalau kita list, berarti nanti X1-nya nggak ada. Kemudian Y1-nya 6. Kemudian M-nya nggak ada. Diketahui Y1-nya. Yang pertama harus kita cari apa dulu? X1-nya dulu atau M-nya? Nah, pasti X1-nya dulu. Ya, karena kita nggak akan bisa mencari M kalau X1-nya aja nggak ada. Oke, kita mainkan. Berarti di sini Y1 kita akan mencari X1 dengan memanfaatkan Y1-nya ini. Tadi kan untuk mencari Y1 itu adalah X1-nya kita masukkan ke sini ya. Berarti boleh kita tulis gini. Y1 sama dengan X1 kuadrat min X1 gitu teman-teman ya. Berarti 6 sama dengan X1 kuadrat min X1. Berarti di sini adalah X1 kuadrat min X1 min 6 sama dengan 0. Nah, teman-teman, kalau ada yang seperti ini, maka kita akan dapat X1-nya itu ada 2, teman-teman, ternyata. Berarti X1 min 3 dengan X1 plus 2. Maka di sini adalah X1-nya sama dengan 3, X1-nya sama dengan min 2. Oke, kalau ada 2 seperti ini, maka persamaan garis singgungnya pun ada 2, teman-teman. Ya, ada 2. Yaitu yang mana? Pertama, di titik persamaan garis singgung di titik berapa absisnya? 3, Y1-nya 6 dan di min 2 kemudian 6 gitu. Min 2,6. Kenapa ordinatnya sama-sama 6? Ya karena udah diketahui nih Y1-nya sama dengan 6 gitu. Nah, kalau gitu berarti gradiennya pun ada 2 dong. Ya, betul sekali. Gradiennya pun ada 2. Berarti yang pertama nanti kita buat adalah gradien untuk X1-nya sama dengan 3 atau yang di 3,6 ini. Maka untuk nyarinya sama ya, berarti Y sama dengan Y aksen sama dengan 2X min 1, kemudian dimasukin angka 3. Berarti M sama dengan 2 kali 3 min 1, berarti sama dengan 5. Oke, kemudian persamaan garis singgungnya langsung aja kita buat teman-teman. Jadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini jangan salah. Ini jangan salah. Untuk yang persamaan garis singgung ini, kita ambil Y1-nya adalah dari yang 6 ini. M-nya kita ambil dari yang 5. X1-nya kita ambil dari yang 3. Jadi ini berpasangan teman-teman. Jadi nggak boleh ambil yang 5, ternyata X1-nya ambil yang 2. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh. Jadi harus benar-benar diambil satu paket gitu ya, di mana dia titik singgungnya.
gradiennya berapa, maka disitulah yang kita rangkai dalam satu buah persamaan garis singgung. Ya, kita lanjut. Berarti Y min Y1-nya 6 tadi, M-nya 5 dikali X min 3. Berarti Y sama dengan 5X min 15 tambah 6 ya, 6-nya pindahin ke kanan langsung. Berarti Y sama dengan 5X min 9. Ini yang pertama, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua gimana? Yang kedua adalah kita cari gradien untuk yang X1-nya sama dengan min 2. Berarti untuk yang ini, teman-teman ya, yang min 2,6 ini. Kan kalau tadi di yang 3,6, sekarang dia min 2,6. Ya, saja tetap ya untuk mencari gradien 2X min 1, cuma nanti X1-nya dimasukinya min 2, teman-teman. Berarti M sama dengan 2 kali min 2 min 1, berarti sama dengan min 5. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Langsung aja kita masukkan, berarti Y min Y1-nya tetap 6, M-nya kita ambil yang min 5, dikalikan X min X1, ambil yang min 2. Berarti jadi plus 2 ya. Berarti Y sama dengan min 5X min 10 plus 6. Atau Y sama dengan min 5X min 4. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi ada dua persamaan garis singgungnya ya. Oke, kalau misalnya ditanya apakah kalau diketahui ordinatnya itu pasti ada 2 biji, saya jawab belum tentu juga gitu ya. Bisa mungkin cuma 1, atau bisa mungkin 3, bisa mungkin 4, bisa mungkin ada 5. Itu tergantung nanti dari fungsi Y-nya. Gitu dia, teman-teman. Oke. Sip. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Ini dia. Persamaan garis singgung kurva yang sejajar. Ya, kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 6X min 3 yang sejajar dengan. Kalau ada sejajar gini, teman-teman, berarti apa yang diketahui? Kalau ada kata-kata sejajar atau tegak lurus, maka dia diketahui gradiennya. Ya. Nah, kalau sejajar, ini kan katanya sejajar ya, maka gradiennya gampang. Dari sini, ya langsung aja, gradiennya itu adalah min koefisien X per koefisien Y. Oke, untuk mencari gradien yang sejajar gini ya. Min koefisien X per koefisien Y. Berarti kita dapat bahwa gradiennya itu adalah min, koefisien X-nya adalah 6, koefisien Y-nya adalah min 1. Berarti sama dengan, ini min-nya boleh coret ya, jadi 6. Oke, dan sekarang gimana kalau tegak lurus? Seandainya tegak lurus, teman-teman ya. Nanti ada soalnya. Untuk tegak lurus, ini juga sama, pasti diketahuinya gradien. Cuma nanti untuk cara nyari gradiennya adalah M sama dengan koefisien Y per koefisien X tanpa min ya. Nah, jadi ini untuk rumus yang tegak lurus. Itu dia. Oke, sekarang kita balik lagi. Kita balik lagi ke soalnya. Sekarang kita ketahui gradiennya 6. Berarti kita nggak tahu X1-nya atau absisnya, dan kita nggak tahu Y1-nya atau ordinatnya. Berarti yang pertama adalah kita harus cari tahu dulu berapa absis dari titik singgungnya atau si X1-nya itu. Caranya kita gunakan gradien ini gitu kan. Gradien ini kan adalah turunan ya, turunan dari kurvanya. Maka boleh kita tulis di sini adalah Y aksen itu sama dengan 3X kuadrat min 6 gitu ya, sama dengan jangan. Kalau kita masukkan X1-nya berarti jadi M nantinya 3X1 kuadrat min 6, dimana M-nya ini kita tahu sama dengan 6 ya. Berarti 3X1 kuadrat min 12 sama dengan 0. Maka di sini kita dapat bahwa 3X1 bagi 3 semua ya, bagi 3 semua, jadi X1 kuadrat min 4 sama dengan 0. Jadi di sini adalah X1 min 2, kemudian X1 plus 2. Nah, kita dapat X1-nya ada 2 biji lagi, teman-teman. Berarti persamaan garis singgungnya pun ada 2 biji. Ya. Pertama, di sini X1-nya sama dengan 2, yang kedua X1-nya sama dengan min 2. Ini dia. Yo, sekarang kita mainkan. Untuk X1 sama dengan 2, berarti M-nya sama dengan 6 ya, pasti ya, udah 6 ya.
Berarti Y1-nya nanti sama dengan 2-nya ini kita masukin ke sini, teman-teman. Berarti jadi 2 pangkat 3 min 6 kali 2 min 3. Berarti 8 min 12 min 3 sama dengan berapa nih? Min 7 ya. Berarti persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1. Nggak usah lah ya, rumusnya nggak usah ditulis lagi. Langsung aja. Y min Y1, Y1-nya 7. Jadi tambah 7 sama dengan M, gradiennya 6. Dikali X min X1, berarti min 2. Berarti jadinya Y sama dengan 6X min 12 min 7. Atau Y sama dengan 6X min 19. Nah gitu teman-teman. Itu untuk X-nya sama dengan 2. Sekarang yang kedua, untuk X1-nya sama dengan min 2. Gradiennya tetap 6 karena udah diketahui. Y1-nya adalah, ya kita masukin min 2-nya ke sini. Berarti jadi min 2 pangkat 3 min 6 kali min 2 min 3. Berarti sama dengan min 8 plus 12 min 3. Berapa nih? 1. Y1-nya 1 ya. Berarti kita mainkan Y min 1 sama dengan M-nya 6 dikalikan dengan X plus 2. Berarti Y sama dengan 6X plus 12 plus 1. Atau Y sama dengan 6X plus 13. Nah itu dia teman-teman. Jadi ada 2 ya persamaan garisnya. Tuh, jadi diketahui gradien pun persamaan garisnya bisa jadi ada 2 gitu. Jadi benar-benar tergantung dari fungsinya gitu teman-teman ya. Oke, itu dia soal nomor 5. Kita masuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Nah ini soal menantang teman-teman ya. Ini adalah salah satu contoh soal dari tingkatan SBMPTN atau UTBK. Kita baca sama-sama. Jarak terdekat titik pada kurva Y sama dengan X kuadrat terhadap garis Y X min Y sama dengan 5. Ini kalau bentuk seperti ini saya ubah dulu ya, biar nggak terlalu ribet. Ini kita ubah dulu. Salah spidol. Kita ubah dulu jadi Y sama dengan X min 5 teman-teman ya. Y sama dengan X min 5. Oke. Atau boleh juga X min Y min 5 sama dengan 0. Yang mana aja lah ya, boleh ya. Nah, sekarang gimana sih cara mencari jarak titik terdekat? Jadi, kira-kira ilustrasi seperti ini teman-teman. Kita akan buat kurva Y sama dengan X kuadrat, gitu ya. Ini kurvanya. Kemudian saya punya garis Y sama dengan X min 5, berarti nanti di sini garisnya. Sini adalah min 5, sini adalah 5. Ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, ceritanya gini teman-teman. Ini kan di kurva ini banyak dong titik-titik ya. Banyak titik-titik. Nah, manakah dari titik-titik ini semua yang memiliki jarak terdekat dengan garis ini gitu. Garis yang Y sama dengan X min 5 ini gitu. Titik yang mana sih yang paling dekat? Nah, langkahnya teman-teman adalah kita buat dulu garis singgung yang sejajar dengan garis ini. Kita buat garis singgungnya seperti ini. Nah, gitu ya. Berarti ini Y atau gradiennya ya, gradiennya sama dengan 1, maka ini pun gradiennya sama dengan 1. Oke, gimana cara nyari gradien? Balikin lagi ke soal sebelumnya. Ada caranya di situ ya. Untuk garis yang sejajar. Oke, nah sekarang kita akan cari titik singgungnya teman-teman. Jadi itu menyinggung di mana sih? Gitu ya, titik singgungnya. Kita akan cari dengan menggunakan turunan. Berarti M itu adalah turunannya, berarti 2X sama dengan 1 ya. Gradiennya kan 1 ya, maka X-nya itu sama dengan 1/2. Kalau X-nya 1/2, maka Y-nya itu adalah masukin ke sini 1/2-nya, jadi 1/4. Oh, berarti titik ini teman-teman adalah setengah, 1/4. Berarti titik ini adalah titik terdekat teman-teman kalau ditarik garisnya ke garis atau ke garis yang Y sama dengan X min 5 ini. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk mencari jarak dari titik ke garis? Jadi caranya gini teman-teman. Untuk mencari jarak dari titik ke garis. Untuk mencari jarak titik ke garis.
Misalkan titiknya adalah X1, Y1 ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini harus diperhatikan. Bentuknya harus AX plus BY plus C sama dengan 0 dulu, teman-teman. Jadi harus seperti ini dulu. Nah, harus seperti ini dulu ya bentuknya. Oke. X1 dan Y1 adalah titiknya. Titik yang dimaksud yang mana? Berarti di sini dalam hal ini titik yang dimaksud adalah titik yang setengah koma seperempat ini. Ya. Yuk sekarang kita masukkan. Rumusnya belum. Cara nyari rumusnya adalah jarak itu sama dengan pertama X1 Y1-nya masukkan ke sini, teman-teman. Jadi AX1 ditambah BY1 tambah C. Jadi X sama Y-nya diganti dengan X1, Y1 ini per dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah A kuadrat B kuadrat. A sama B ini adalah koefisien dari X dan koefisien dari Y dalam garis tersebut. Ini kasih harga mutlak, mana tahu nanti hasilnya ada negatifnya gitu ya, karena yang namanya jarak kan nggak boleh negatif, teman-teman ya. Gitu dia. Nah, ini dia rumusnya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita eksekusi ke sini. Kita tahu bahwa titik yang dimaksud adalah yang setengah koma seperempat, berarti jaraknya itu adalah setengah koma seperempat. Masukin ke sini ya, masukinnya ke sini. Berarti setengah dikurangi seperempat kurang 5 per akar koefisien X-nya 1, koefisien Y-nya min 1. Berarti 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Maka di sini sama dengan berapa nih kalau disamakan penyebut? Atau atas kali 4, bawah kali 4 ya. Biar enak ya. Berarti ini adalah 2 kurang 1 kurang 20 per 4 akar 2. Ini adalah min 19 ya. Min 19 per 4 akar 2. Tadi harus mutlak katanya. Maka hasilnya adalah 19 per 4 akar 2. Kalikan akar 2 per akar 2 supaya rasional. Maka hasilnya adalah 19 akar 2 per 8. Nah, itu dia teman-teman. Pembahasan untuk soal menantang nomor 6 ya. Untuk soal terakhir silakan teman-teman cari di Google ya, bagaimana perbedaan antara persamaan garis umum dan persamaan garis normal. Itu dia. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sekali lagi teman-teman semua, kalau yang belum subscribe channel Diskusi Matematika 54, silakan di subscribe dulu. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.